Selamat malam semua, kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara untuk tugas metode observasi dan wawancara. Saya Helentina. Saya Revina. Saya Oliviani. Selamat malam Miss Olive, perkenalkan saya Helentina. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Apakah Miss Olive bersedia saya wawancara sebentar? Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi kemajuan pendidikan di Indonesia menurut Miss Olive? Menurut saya sendiri, faktor pendidikan di Indonesia itu bisa dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, adanya faktor fisik, yaitu jika kondisi kita fit atau kondisi kita sedang sehat, maka akan memberikan dampak positif juga terhadap waktu belajar kita. Yang kedua juga ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini lebih ke kecerdasan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Yang terakhir ada faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini bisa berasal dari keluarganya, sekolah, atau juga masyarakat. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut Miss Olive, adakah cara yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah pendidikan yang ada di Indonesia? Mungkin bisa membuat program wajib belajar. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat pelatihan kepada guru-guru agar memiliki kompetensi belajar yang meningkat. Oke Miss, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Miss Olive, apa saja yang menyebabkan sistem pendidikan di Indonesia itu selalu berubah-ubah, tidak menetap pada satu ini? Mungkin lebih ke pengaruh zaman ya. Mungkin kalau dulu kan zaman teknologi masih kurang, apalagi zaman sekarang kan teknologinya sudah maju. Jadi berubah-ubahnya kurikulum itu dipengaruhi oleh zaman. Oh begitu ya Miss. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Miss Olive, mengapakah pemerintah perlu nggak sih untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia? Pendidikan merupakan faktor utama yang mendukung suatu negara menuju kemajuan. Nah, di mana jika kita meningkatkan kualitas pendidikan kita terhadap setiap masyarakat, maka hal itu otomatis akan mendorong negara yang dari negara berkembang menuju ke negara maju seperti itu. Oke Miss, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Miss Olive, apa sih yang menyebabkan pendidikan di Indonesia itu selalu berubah-ubah? Nah, pendidikan di Indonesia selalu berubah itu, kita kurikulumnya mengikuti perkembangan zaman. Mungkin waktu zaman dahulu tuh teknologi masih kurang, apalagi zaman-zaman 80-an gitu kan masih kurang. Kalau sekarang kan teknologinya sudah maju. Jadi ya kurikulum kita harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, pertanyaan selanjutnya Miss Olive, menurut Miss Olive, mengapa pendidikan itu penting? Karena agar potensi yang ada di dalam diri sebuah individu itu akan mendorong negara yang dari negara berkembang menuju ke negara maju seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Miss Olive, pendidikan itu penting nggak sih? Penting, karena agar potensi yang terdapat di dalam diri individu itu dapat digunakan secara optimal dan maksimal. Oke, untuk last questionnya Miss Olive, apa harapan Miss Olive untuk pendidikan di Indonesia untuk 10 tahun yang akan datang? Harapan saya ke depannya ya, tentunya adanya perbaikan terhadap sistem pendidikan kita yang di Indonesia. Karena kita bukan hanya mencari soal nilai, tapi juga mencari soal ilmu dari apa yang telah kita pelajari seperti itu. Oke Miss Olive, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk pertanyaan dan sudah juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya